dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang akan kita bahas, saudara. Kelimpahan, periso, yang tadi saya katakan secara kuantitas itu tak terbatas dan secara kualitas itu superior. Tuhan ingin kasih jenis kehidupan seperti itu. Kehidupan itu ada di dalam, karena ini kehidupan rohani. Namun bukan berarti kehidupan itu tidak akan mempengaruhi akan kehidupan jiwa kita, bahkan kehidupan jasmani kita. Shalom, saudaraku. Saudara, kita akan membahas tentang hidup berkelimpahan. Ya, ini menarik karena semua orang tentunya merindukan akan satu kehidupan yang berkelimpahan. Kata berkelimpahan itu kalau dalam bahasa aslinya periso. Periso itu artinya betul-betul melimpah. Jadi secara kuantitas itu sangat banyak, nggak bisa dihitung. Secara kualitas itu superior gitu ya. Saya bacakan dalam Yohanes 10, ini perikop tentang gembala yang baik. Tuhan Yesus berkata di ayat 10, di sini dibenturkan tentang pencuri dan gembala. Pencuri itu iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi Tuhan itu datang dengan membawa hidup. Hidup di sini dalam bahasa aslinya zoe. Kita kan tahu, saudaraku, ya hidup itu kan ada hidup bios, ya hidup jasmani, psuke, ya hidup jiwani, tetapi juga zoe, itu kehidupan ilahi, kehidupan Allah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi saudara bayangkan ya, ini gembala. Aku adalah gembala yang baik, ya Tuhan berkata. Ketika Tuhan Yesus datang kepada kita ini sebagai domba-domba itu, sang gembala datang, dia membawa apa? Membawa hidup. Nah, pertanyaan pada waktu Tuhan Yesus datang itu, kita sudah hidup atau masih mati? Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus kali yang pertama, saudara itu sudah punya hidup atau belum punya hidup? Ya, ini kita brainstorming ya, saudaraku ya. Ya, jawabnya ya kita hidup, tetapi belum punya hidupnya Kristus. Hidup yang Tuhan Yesus bawa, yang Tuhan Yesus akan berikan itu kita belum punya. Itulah hidup kekal, itulah zoe aionion. Nah, Tuhan berkata, barang siapa percaya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, yaitu hidup itu, hidup yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu, sang gembala yang baik. Nah, ini dipertentangkan dengan pencuri. Kalau pencuri itu datang, dia itu cuma mencuri damai sejahtera, mencuri kebahagiaan, mencuri kasih, mencuri segala macam dicuri lah, kesehatan juga dicuri, kemudian kerukunan dalam keluarga juga dicuri. Itu iblis, saudaraku ya, pencuri datang mencuri, membunuh, akhirnya orangnya dibunuh dan membinasakan, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tetapi Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai hidup, jadi mempunyai zoe, hidupnya Allah, hidupnya Tuhan yang kekal itu kita terima gitu ya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang akan kita bahas, saudara. Kelimpahan, periso, yang tadi saya katakan secara kuantitas itu tak terbatas dan secara kualitas itu superior. Tuhan ingin kasih jenis kehidupan seperti itu. Kehidupan itu ada di dalam, karena ini kehidupan rohani. Namun bukan berarti kehidupan itu tidak akan mempengaruhi akan kehidupan jiwa kita, bahkan kehidupan jasmani kita. Paham, saudara? Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus.
ketika Tuhan datang dan melayani selama 3,5 tahun, apa yang dia lakukan? Kalau ada orang sakit jasmani, dia sembuhkan. Karena dia memberi hidup roh, yaitu hidup kekal itu, keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu nantinya akan mempengaruhi bahkan sampai pada kehidupan fisik yang 70-80 tahun ini, yang sementara ini. Tuhan akan berkati. Jiwa juga diberkati, yang tadinya stres, sekarang bisa mengalami kelegaan. Yang tadinya bersungut-sungut, sekarang ucap syukur. Yang tadinya sedih, stres, frustrasi, sekarang bersuka cita. Nah, itu pengaruh dari hidup yang berkelimpahan. Jadi, periso, hidup rohani yang berkelimpahan itu nanti pasti akan mempengaruhi kehidupan jiwa kita dan kehidupan jasmani kita atau biologis kita. Saudara, kalau Anda sakit, katakan, aku punya hidupnya Kristus, maka aku pun akan beroleh kesehatan yang Tuhan karuniakan melalui hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu artinya dia sampai keluar luber, sampai mempengaruhi yang jiwani, mempengaruhi yang jasmani. Kalau belum luber, berarti belum menggenapi akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kelimpahan itu coba kita urai, saudara ya. Itu seperti apa sih makna dari kelimpahan itu? Pertama, begitu limpahnya sampai luber untuk diri sendiri, luber, penuh, kenyang, ada sukacita. Itu nanti lubernya itu sampai ke jiwa kita, lubernya juga tubuh kita diberkati, sehingga kita ini seperti bejana. Itu Tuhan itu kalau ngasih kehidupan itu terus dicurahkan. Ini berkat surgawi itu dicurahkan mulai dari dalam roh itu. Kehidupan itu kemudian luber sampai ke jiwa kita sehingga kita sukacita. Kemudian sampai ke tubuh kita pun juga disegarkan. Nah, setelah itu untuk apa? Supaya kita seperti bejana luber keluar, saudara. Makanya kan kita ini kehidupan Kristen ini sering diumpamakan sebagai dari tahta Allah dan tahta anak domba yang ada di dalam kita. Kalau kita menerima Yesus sebagai gembala, sebagai Tuhan, sebagai Raja yang bertahta di dalam diri kita, maka dari dalam hati kita, dari dalam roh kita itu akan mengalir aliran kehidupan. Tahta Allah, tahta anak domba mengalir itu luber, saudara. Kelimpahan itu luber. Jadi seperti sungai yang deras mengalir sampai kepada orang yang ada di sekeliling kita sampai sejauh mungkin. Jadi diri sendiri sudah kenyang, tapi terus diisi sampai luber, kemudian mengalir keluar, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh, saudara ya, perempuan Samaria itu kan perempuan yang kehausan. Dia haus akan perkara-perkara jiwa ya. Dia kan butuh cinta ya, butuh cinta dari seorang laki-laki. Makanya dia ganti-ganti pasangan dan 5 kali dia kecewa. Yang ke-6 uji coba gitu ya. Itu kan perempuan Samaria ceritanya gitu. Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak menghakimi. Tidak mengatakan, masuk neraka engkau karena engkau orang yang ngumbar hawa nafsu gitu ya. Enggak. Tuhan itu tahu kamu itu butuh apa? Air hidup. Nah, air hidup itulah hidup yang dibawa oleh Tuhan itu, hidup kelimpahan. Kamu butuh air hidup. Nah, benar saudaraku, setelah perempuan itu berbincang-bincang dengan Tuhan, maka dia meminum air hidup itu. Apa yang terjadi setelah itu? Dia meninggalkan buyungnya. Jadi ini kebutuhan jasmaninya itu dia tinggalkan
dan dia tahu bahwa dia telah menerima hidup dan hidup itu berkelimpahan. Karena sukacita yang luar biasa, dia lari dan dia menceritakan pada orang-orang di kampungnya. Dan semuanya akhirnya datang pada Yesus dan semua juga ikut diberkati. Ngerti ya saudaraku? Ini makna hidup berkelimpahan. Jadi saudara jangan menafsirkan hidup berkelimpahan itu dengan terlalu miskin ya. Ada pengertian yang terlalu sepele. Hidup kelimpahan, sukses dalam bisnis, uang berlimpah-limpah. Ya itu bisa Tuhan kasih, tapi sebetulnya kebenarannya bukan itu. Kebenarannya itu menerima Kristus. Kristus itu akan memberi hidup dari dalam roh kita, mempengaruhi jiwa kita, kemudian tubuh kita pun juga diberkati, kita pun akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling gitu. Luber. Nah, kelimpahan itu juga berkait dengan rasa cukup atau puas atau syukur, saudaraku, terhadap segala kemurahan, kebaikan, berkat, dan kasih Tuhan. Yang tadinya nggak pernah ucap syukur, setelah dia menerima kehidupan yang berkelimpahan, langsung dia belajar ucap syukur. Mungkin secara kondisi jasmani belum berubah, tapi ucapan syukur sudah keluar karena dari dalam ada sukacita, ada satu kepuasan. Dan saudaraku, saya ulangi lagi ya kata-kata bijak dari hamba Tuhan ini ini sebetulnya sebuah kata bijak yang bisa kita jadikan kunci. John Piper katakan bahwa Tuhan itu paling dimuliakan ketika kita merasa bahwa aku ini paling puas dengan Tuhan. Saudaraku, ketika kita ini merasa hidup kita ini paling puas, ketika kita ini dekat dengan Dia, ketika ini lekat dengan Dia, maka sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan dengan kemuliaan yang paling besar untuk Dia. Jadi Tuhan paling dimuliakan ketika kita merasa paling puas dengan Dia. Nah, saudaraku, jadi hidup kelimpahan itu kita pahami seperti ini ya. Makanya 1 Timotius 6 ayat 6 saudara katakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar bagi semua, bagi orang-orang sekeliling juga, bagi kita otomatis ya. Dan tentunya ukuran kelimpahan itu from the inside out. Saya ingin ngajak saudara untuk merenungi ya. Kalau ukuran kelimpahan itu dimaknai nilai nominal atau secara jasmani, ya, nanti saudara akan ketemu orang-orang yang menurut pandangan atau penilaian orang lain dia sudah sangat kelimpahan, tapi kok dia terus merasa nggak puas, terus mengeluh, maka dia sesungguhnya belum hidup dalam kelimpahan. Dia belum sadar bahwa dia punya Yesus yang sudah memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Kemarin saya ketemu dengan seorang pemuda, dia itu ngeluh terus gitu ya. Saya ini kok begini, saya ini begitu. Saya itu cuman bilang gini, kamu itu punya tubuh sehat, kamu bisa berjalan, kamu bisa melakukan aktivitas, kamu tidak cacat. Coba toh kamu lihat orang-orang yang cacat. Mereka itu gimana kalau dibanding kamu? Kenapa kok kamu mengeluh? Ya ini sebuah nasihat yang sederhana ya. Kadang-kadang kita ini terlalu kurang bersyukur, saudaraku. Ayo toh, kita ini bersyukur. Tetapi saya ingin bawa Anda, kita bersyukur karena kita punya Gembala yang baik, yang telah memberi hidup
dan memberinya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.